Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS merambah Indonesia. Sejumlah warga negara berbaiat. Bagaimana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merespons fenomena ini? Saya akan berbincang dengan Kepala BNPT, Ansat Mbai. Apakah anak istri kalian telah menjadikan kalian berat untuk berjihad di jalan Allah? Apakah harta kalian? Apakah rumah kalian? Sejak video ini beredar di internet, ISIS ramai diperbincangkan di Indonesia. ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, atau Negara Islam Irak dan Suriah. Bak virus berbahaya, organisasi ini kini ramai ditolak di Indonesia. Pemerintah, aparat hukum dan para ulama ramai-ramai menyerukan larangan bergabung dengan organisasi ini. Apa sebenarnya ISIS? Benarkah organisasi ini dimotori oleh para teroris? ISIS dibentuk oleh para gerilyawan minoritas Muslim Sunni di Irak. ISIS didirikan untuk merebut wilayah Irak dan Suriah dari mayoritas Muslim Syiah. Mereka berhasrat membentuk negara berbasis agama yang mereka kelola sendiri. 24 Juni 2014, ISIS berhasil merebut sebagian wilayah Irak, termasuk Mosul, kota kedua terbesar di negara itu. ISIS dinyatakan sebagai kelompok terlarang karena diduga berafiliasi dengan jaringan teroris Al-Qaeda. ISIS dituduh bertanggung jawab atas sejumlah pembantaian terhadap warga sipil dan aksi bom bunuh diri di Irak. Ya, untuk membahas tema kita kali ini, saya sudah bersama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Ansat Mbai. Pak Ansat, ini kalau kita bicara soal ISIS yang sekarang lagi ramai, bahkan ada WNI yang katanya sudah dibaiat juga. Nah, ini sebetulnya sudah berapa lama ISIS ini ada di Indonesia, Pak? Keberadaannya itu sebetulnya sudah lama, ya sejak konflik Syria ya. Tetapi secara formal itu yang muncul di atas permukaan itu bisa dilihat sejak tanggal 16 Maret 2014 ini ada beberapa kelompok yang memang terkenal sebagai garis keras di sini itu mendeklarasikan dukungan terhadap ISIS. Jadi tidak dibaiat tapi mereka berbaiat. Berbaiat artinya menyatakan bersumpah dan janji setia kepada pimpinan ISIS itu Abu Bakar Baghdadi itu. Nah, itu yang berbaiat ini kalau lihat itu mayoritas itu adalah tokoh-tokoh, pertama itu buronan teroris yang memang selama ini merekrut para militan-militan muda itu untuk melakukan aksi teror, para napi teroris, tokoh-tokoh ideolognya. Jadi sebetulnya ISIS ini hanya merek saja, itu yang sekarang kayak ada brandingnya baru. Wah, ini selama ini tidak ada brandingnya. Kelompok-kelompok mereka dengan nama-nama sendiri. Yang dulu pernah yang dulu itu JI, JAT, kemudian berpecah-pecah, muncul nama-nama baru, padahal itu juga. Ini organisasi apa sebetulnya? ISIS ini ya sekarang dikenal istilah saya kira lebih ramai itu ya itu Islamic State in Iraq and Syria. Padahal sebetulnya awalnya itu Islamic State in Iraq and Sham atau ISIL. And Levant. And Levant. Nah, Syam itu kita tahu itu kan masuk wilayah Irak, Syria, Jordan, Palestina, bahkan Israel, Lebanon. ISIS sebenarnya ini adalah kelanjutan Al-Qaeda. Jadi sejak Bin Laden itu tewas, kan posisinya digantikan Ayman Zawahiri. Ada memang perubahan di situ. Ideologinya tetap, strateginya berbeda. Kalau Bin Laden tujuannya itu khilafah, menegakkan syariat Islam. Ya, strateginya itu mengusir, memerangi kafir-kafir itu yang dulu di sana. Nah, ISIS termasuk Al-Qaeda yang baru ini cabang-cabangnya di berbagai negara
justru diperintahkan oleh Ayman Zawahiri itu untuk menyerang pemerintah-pemerintah di negara Islam sendiri yang dianggap belum sesuai dengan syariat versi mereka. Akhirnya kalau kita berpikir secara konspiratif, teori konspiratif gitu Pak Ansat, setelah Osama bin Laden itu tewas, Al-Qaeda tidak punya pemimpin, ada yang menduga jangan-jangan ISIS ini justru memang direkayasa oleh negara-negara tertentu. Makanya juga dia strateginya juga berbeda gitu, memerangi pemerintah di sana. Iya. Kalau kita ikut terus teori konspirasi ya kita bisa gila itu. Karena kalau ditelusuri tidak pernah akan ketemu konspiratornya. Faktanya memang logis, ada, dikait-kaitkan ada. Tapi begitu didalami, itu pasti kita menemukan ruang hampa di situ ya. Tapi semuanya itu kan hanya akan menyesatkan ya. Kita jadi kerdil. Lepas kita, ini ada kejadiannya. Oh, ada pelakunya, organisasinya ini, korbannya ini, yang kebakar rumah kita. Nggak usah kita, oh sana Amerika. Wah, terlalu jauh ya. Kita ditertawakan orang ya. Nah, baik Pak Ansat, ini kalau di luar teori konspirasi yang tadi. Tadi Anda mengatakan bahwa sebetulnya WNI itu berbaiat. Artinya kalau boleh saya tangkap sebetulnya tidak ada satupun apa saya istilahkan pegawai ISIS yang datang merekrut ke Indonesia. Tidak ada sebetulnya. Iya persis. Abu Bakar Bashir juga sudah ada berbaiat itu. Wal kemudian dia bantah lagi katanya diulur. Itu sudah wataknya itu. Dulu dia perintahkan orang jihad sana aksi sini. Dia bilang wah sudah itu sudah dianulir. Tapi belakang tausiah lagi berikan jalan lagi itu. Karena itu bisa dipahami ya, berbohong itu bagian dari jihad bagi mereka. Jadi kenapa ISIS ini langsung begitu disambut ya, disambut dan di mana-mana? Ya karena kelompok-kelompok teroris yang saat ini, yang dulu dari JI, JAT, kemudian sampai NII, itu persis sama tujuannya. Kita lihat kan JI, JAT apa? Tujuannya khilafah, syariat Islam. Kan begitu. Ini belum jadi cabang ya. Tapi orang-orang Indonesia justru getol di sana pengen menjadi bagian. Untuk nempel-nempelkan diri jadi bagian itu. Oke, baik Pak Ansat. Kita akan sambung ini di segmen berikut hari.